Saya akan langsung ke Ahmad Arief, inisiator lapor COVID. Saya ingin minta tanggapan Anda, Mas Arief. Jakarta kembali menarik rem darurat. Daerah mana lagi yang menurut Anda juga perlu melakukan hal yang sama? Ya Mbak, sebenarnya kalau Jakarta memang sudah wajib ya, dan menarik sebenarnya Jakarta itu punya data mengenai itu ya, karena jumlah tesnya memang sudah jauh lebih tinggi ya, sudah 4 kali lipat dari standar minimal. Yang saya sebenarnya paling khawatir itu daerah-daerah yang seperti melawan COVID ini dengan peta buta, karena dia tidak tahu sebenarnya jumlah infeksinya seberapa. Dan Jawa Timur, Jawa Tengah itu menurut saya saat ini itu sudah sangat mengkhawatirkan. Misalnya kalau kita lihat data kematian ya, dalam seminggu terakhir itu konsisten Jawa Timur yang tertinggi. Hari ini aja misalnya yang tertinggi juga Jawa Timur ya, tetapi jumlah tesnya itu sangat kecil sekali, belum memenuhi standar minimal WHO. Jadi kalau saya bilang minimal daerah-daerah satu Jawa ini minimal sudah harus benar-benar melakukan pembatasan dengan ketat gitu. Kalau Jakarta dibilang memang kasus tinggi gitu, tapi mereka memang melakukan tes dengan baik sehingga bisa melihat bahwa memang ada peningkatan. Tapi daerah-daerah lain yang kasusnya tinggi, kematiannya tinggi, tetapi tidak memiliki jumlah tes yang memadai. Ya ibaratnya tadi kita seperti diam-diam menghadapi penyakit, petanya buta, tidak tahu apa yang ada di sekitar kita yang sebenarnya jauh lebih berbahaya misalnya, dan ini membahayakan sekali. Jawa Timur Minimal Jawa menurut saya. dan spesifik tadi Anda bilang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik. Ya, Terima kasih Mas Arief sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. ya. Prof. Wiku, silakan penutup dari Anda. Ya, jadi sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita semua, tapi saya ingin menekankan begini, setiap pimpinan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, harus memahami data dari masing-masing daerahnya sendiri. Jadi seperti DKI, dia harus bertanggung jawab pada daerahnya. Para gubernur juga harus melihat datanya di kabupaten kota di tempatnya mereka berada. Begitu juga kabupaten kota bupatinya dan wali kotanya. Bagaimana dengan yang tadi datanya bahkan tidak lengkap, tidak ada karena hasil tesnya masih jauh dari syarat minimum? Yang disebut data itu bukan hanya data jumlah kasusnya, tapi berapa banyak dia sudah melakukan testing dan tracing, itu yang harus dikejar untuk sesuai dengan standar. Dan itu WHO. yang belum dilakukan oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah kan, Prof? Banyak daerah yang belum bisa mengejar itu. Maka dari itu peningkatan kemampuan testingnya dengan laboratorium yang ada, dan kalau perlu meminta bantuan di daerah sekitarnya, itu perlu dilakukan sehingga kemampuannya jadi naik. Yang kedua adalah tracing. Melalui Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota itu harus diaktifkan supaya jangan sampai dengan satu kasus cuman 2-3 orang saja yang ditanya, atau karena testingnya lambat, maka dari itu orangnya sudah kemana-mana. Dan baru hari kelima baru tahu dan hasilnya positif, sudah sekian banyak orang yang terkontak, dan di tracingnya ternyata cuma 3 atau 5 orang juga. Jadi kan banyak sekali yang lost. Itu yang nggak boleh terjadi. Maka dari itu semua harus kerjasama untuk melakukan testing dan tracing, sehingga nanti treatmentnya itu bisa terkendali. Kalau kita nggak mengendalikan ini, kita nggak tahu sebenarnya kapan nanti jumlahnya ke sana, jumlahnya banyak, dan nggak mampu menanganinya. Oke. Dr. Ahmad, ada yang ingin Anda sampaikan selaku dokter? Silakan. Ya, sebagai nakes tentu saja bahwa kita saat ini lagi fase-fasenya paranoid. Kita cemas sekali, ansietas juga, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebenarnya bingung berharapnya. Kita adalah garis belakang. Dokter, tenaga kesehatan semua adalah garis belakang. Jadi kami berharap adalah dari masyarakat, dari pemerintah, jelas satu arah gitu. Jadi maksudnya jangan sampai overload seperti ini. Tadi yang saya bilang tadi bahwa kalau misalnya bisa pakai benteng sel-sel, kepung satu daerah merah, selesaikan beresin daerah situ, maju lagi. Jadi bukan cuma soal tes, tapi ya tadi itu Prof. Wiku udah jelasin soal tracing, tapi juga kita beresin nih di satu dinding ini gitu. Kalau misalnya sudah beres di satu titik, kita bisa pindah lagi dan bersih gitu. Dan kalau saya setuju sama Mas Arief, Jawa adalah tempat merah semua gitu. Jadi selesaikan di Jawa, Indonesia bisa selesai. Kalau tidak, nggak akan pernah selesai. Baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Prof. Wiku, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Terima kasih kepada Anda sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat terus teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa. Seluruh negara di dunia diuji oleh pandemi. Rapuh kuatnya bangsa tampak jelas hari-hari ini. Ada yang bisa bersatu padu menghadapi corona, ada malah yang makin terbelah sedemikian rupa. Ego sektoral terbukti semakin memperberat langkah, koordinasi semakin sulit karena kita terbelah. Tidak cukup 1-2 wilayah yang optimal bekerja, tetangga yang kedodoran bisa memicu kenaikan angka. Tak ada pilihan selain kompak dari hilir hingga hulu, mutlak bersekutu menyelamatkan nyawa lebih dulu.
Seluruh level kepemimpinan harus bisa bersikap lugas, jangan ada lagi kebimbangan menyusun skala prioritas. Selama pandemi gagal ditangani dengan baik, jangan harapkan ekonomi bisa merayap naik. Selagi bisa, setiap jiwa harus diselamatkan. Tak ada ekonomi yang tumbuh mekar di atas nisan.